Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulullah ba'da. Ikhwan fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dengan kemudahannya lah kita semua dapat berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala di Masjid Abu Bakar, dan kita patut bersyukur juga bahwasanya hari ini kita kedatangan guru kita yaitu Ustadz Abdurrahman Dhani hafizahullah taala. Beliau ini sedang melakukan safari dakwah dari Aceh, provinsi Aceh menuju Palembang. Jadi beliau memberikan atau meluangkan waktunya untuk mampir ke kota Lubuk Linggau, berbagi ilmu beliau ya. Semoga Allah memberkahinya ya. Dan mungkin bagi para jamaah yang mengenal Ustadz Abdurrahman Dhani ya, beliau ini salah satu praktisi Tribun Nabawi, dan beliau juga alumni dari Ma'had Darul Hadis Damaj di Yaman ya. Untuk tahun 2004 sampai 2007 Ustaz. Dan kemudian beliau juga menyelesaikan pendidikannya di Ma'had Hadis ya, Darul Hadis di Damaj di Yaman. Beliau juga mengisi kajian rutin di daerah Jabodetabek dan Jawa Timur, dan kajian rutin alhamdulillah. Pada kesempatan ini beliau meluangkan waktunya berbagi ilmu, berbagi faedah, dan kami harapkan pada jamaah sekalian untuk serius menyimak ilmu yang disampaikan oleh Ustadz ya, bila perlu mencatat, dan kami harapkan ikhwan dan akhwat untuk merapat. Yang akhwat sedikit merapat ya, jadi agar fokus menyimak kajian dan tidak ngobrol. Jadi usahakan jangan ada forum di dalam forum. Bagi ikhwan ini kami mohon untuk lebih merapat dan tidak bersandar. Bersandar. Biasanya kalau habis jam makan siang ini kalau bersandar itu ngantuk pakai bantal. Ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Oh ya, ada pesan dari panitia tadi, ikhwan dan akhwat, ada kuota pertanyaan seputar kesehatan ataupun agama. Monggo silakan dipersiapkan, dan nanti insya Allah akan dipilih dulu oleh panitia. Hanya 2 pertanyaan, 1 ikhwan dan 1 akhwat. Nanti boleh ditulis di kertas, diberikan kepada panitia. Mungkin untuk mempersingkat waktu pada Ustadz Abdurrahman Dhani, waktu yang tepat kami persilakan. Falyatafadhal maskur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahi sari'ul hisab. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin alladhi da'a ila Allah wa anab sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashab. Rahimahumullah jami'an. Barakallahu fikum wa jazakumullah khair. Pertama, atas jamuan antum dan undangan antum sini untuk kami bisa berziarah kepada teman-teman yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang indah yang walaupun hanya sempit tetapi semoga menjadi sebab-sebab Allah limpahkan cintanya kepada kita semua.
sebagaimana Allah telah berfirman, sebagaimana disebutkan dalam hadis al-qudsi, wajibat mahabbati lil mutahabbina fiyya wa lil mutajalisina fiyya wa lil mutahabbina fiyya wa lil mutajalisina fiyya wa lil mutazawirina fiyya wa lil mutabadilina fiyya. Seyogianya kecintaanku kulimpahkan kepada siapa yang pantas dilimpahkan cintanya oleh Allah? Orang yang saling berziarah karena Allah, orang yang saling mencinta karena Allah, orang yang duduk karena Allah, dan orang yang tolong menolong karena Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita kali ini semuanya karena Allah. Bismillah. Rahimakumullah jami'an. Judul kita kali ini dengan tema yaitu nikmatmu akan dihisab. Nikmatmu akan dihisab. Kita perlu mengingat perkara hisab agar kita tidak terlena dengan kenikmatan yang kita rasakan. Karena kalau kita hanya ingat nikmat tapi lupa dengan lawan dari nikmat, kita akan menjadi orang yang ujub, kibr, sum'ah, ya, akhlaknya akhlak fir'auniyah. Ini wasiat Ibnu Qayyim. Makanya kadang ada orang sehat dibikin sakit. Kalau dia sehat terus, nanti dia jadi orang yang lupa diri. Ada saatnya dia lagi banyak duit, dijadikan satu ketika dia kurang duit, biar tahu nikmatnya dari Allah. Dia nggak bisa mengandalkan keterampilan dia, kecerdasan dia, pekerjaan dia, semuanya dari Allah. Begitu pula ketika dia mendapatkan nikmat keluarga, Allah coba dengan pertengkaran rumah tangga, biar tahu kenikmatnya hidup mawaddah sakinah rahmah. Begitu pula ketika dalam keadaan dia mendapat nikmat seperti nikmat kedudukan, ketika nikmat kedudukan tidak dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah, ada saatnya dia akan lengser dari kedudukannya biar dia tahu, ya, Allah berikan dia al-jah, kedudukan. Dan ini rahimahumullah jami'an. Begitu pula antum sebagai tullabul ilm, kita sebagai tullabul ilm, dan ada ustaz-ustaz kita, guru-guru kita, mereka sebenarnya di atas nikmat. Tetapi kalau mereka tidak diberi cobaan dengan difitnah oleh orang sekitarnya, dia akan gak tahu betapa nikmatnya jadi seorang dai difitnah. Nah, ini rahimahullah jami'an. Semakin iman seseorang kuat, Allah akan coba dia, dan itu menunjukkan kecintaan Allah kepada dia. Innallaha idza habba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukh. Allah kalau mencintai satu kaum, Allah kalau mencintai seseorang, Allah pasti akan coba dia. Kalau dia ridha, Allah ridha. Kalau dia marah, Allah juga marah. Rahimahullah jami'an. Al-hisab, sebagaimana disebutkan Syekh Abdul Aziz bin Nasr Ar-Rashid, ya, bahwasanya maknanya hisab menurut syariat adalah dihadapkannya dan diingatkannya para hamba terhadap seluruh amalannya yang baik dan yang buruk sebelum mereka pergi dari padang mahsyar. Dihisab, namanya dihisab, dihitung, ditimbang. Ya, bukan dihisab ini, bukan. Dihisab pakai ba, bukan dihisab pakai p. Ya. Orang yang sering hisab nanti kena hisab juga. Rahimahullah jami'an. Barakallahu fikum. Wah, nanti semuanya akan dihisab. Ya, selain sebagian hambanya yang beriman yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Mereka masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ada Nabi jelaskan sebagaimana dalam hadisnya, yadkhuluna al-jannah bila hisab bila adab. Ada golongan orang yang dimasukkan surga tanpa ditimbang, tanpa diadab, tanpa dihisab. Siapa mereka? Alladzina la yastarqun, yang tidak minta diruqyah. Tapi ini rinciannya panjang.
Ulama khilaf. Apakah semua orang yang minta diruqyah nggak masuk dalam hadis ini? Adapun Abu Ya'la Al-Hambali mengatakan yang dimaksudkan minta ruqyah itu orang yang minta ruqyah tapi nggak ada keperluan untuk diruqyah, hanya was-was, baru masuk hadis ini. Karena ada sebagian orang kena sihir. Ketika kena sihir, sholat nggak bisa sholat, nggak bisa karena sihir. Baca Al-Quran matanya dibikin buta kalau sudah baca Al-Quran. Keluar dari rumah, ini perempuan nih, telanjang. Kalau dia minta ruqyah, apakah masuk juga dalam hadis ini? Ini jadi pembahasan. Sebenarnya orang di sekitarnya pada nggak tahu tentang ruqyah, obat cocok untuk dia. Nah, Abu Ya'la berpendapat boleh dia minta ruqyah, ya, kondisi ketika dibutuhkan, ya, dan dia dalam keadaan bukan was-was. Kemudian walladzina la yaktamun, yang tidak minta dikai, sengat besi panas. Ya, tidak minta dikai. Kalimatnya tidak minta dikai, ya. Ya. Adapun Nabi SAW melakukan sengatan besi panas kepada para sahabatnya, beberapa sahabatnya. Nah, begitu pula sahabat yang lainnya. Juga termasuk Dr. Arab Al-Harith bin Al-Kaldah mengobati para sahabat, diantaranya para sahabat seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, disengat dengan besi panas. Wallahu a'lam bishawab. Walladzina la yatatayyarun, walladzina la yatatayyarun. Dan yang ketiga, orang yang tidak melakukan tatayyur, berharap dengan tatayyur ini dia bisa mendapatkan alamat. Kalau mau safar, lepasin burung merpati. Kalau burung merpati terbang ke arah kanan, berarti safarnya membawa keberuntungan. Kalau burung merpati terbang ke kiri, berarti safarnya membawa kebuntungan. Ini tatayyur. Diambil dari kata tayr, tuyur, burung. Rahimahumullah. Kita semua nanti akan dihisab, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nanti juga disidang. Ketika disidang, ketika orang berdusta, ketika ditanyai oleh Allah, dia berdusta. Allah berfirman, "Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun." Pada hari itu, ya, tangan mereka, kulit mereka juga bersaksi. Ketika mereka berdusta di hadapan Allah, organ tubuh kita bersaksi di hadapan Allah. Gak ada yang disembunyikan. Makanya hati-hati ikhwan fillah. Teman-teman motor kadang sering kumpul, hati-hati. Kadang sering ngomongin saudaranya. Na'udzubillah, sering ngomongin ustadznya, hati-hati. Nggak ada kerjaan, yang dicari aib saudaranya, nggak mencari aib dirinya sendiri. Hati-hati, ya, nanti akan dituntut yaumul kiamah. Ya Rob, si fulan dulu jelek-jelekin saya, ya Rob, saya mohon disidang dia, ya Rob. Hati-hati. Kalau ada orang menyingkap menyingkap aib saudaranya, Allah akan singkap aib dia, ya. Yufadhihahu hatta fi jawfi baiti. Allah akan singkap aib dia walaupun dia ada di rumahnya. Allah singkap. Termasuk di padang mahsyar akan Allah permalukan dia. Ya, makanya doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, tutup aib saya, ya Allah, di dunia dan di akhirat. Dan kalau ada saudara yang ngomong aib saudaranya, dia menunjukkan amar bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Ya, jangan sampai menjadi biker tapi nggak mau dinasihati, nggak mau berubah. Ya, rahimahumullah jami'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun." Maka demi Rabbmu, kami pasti akan menanyai mereka semua tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu. Pasti akan ditanya.
apa yang kita lakukan nggak akan luput dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah nggak akan melupakan dosa-dosa kita. Dosa yang paling kecil pun Allah tahu. Daun jatuh dari pohonnya aja Allah catat dalam takdir. Apalagi terkait dengan diri kita yang punya nyawa, yang diperintah ibadah, Allah ciptakan dengan akal dan syahwat. Ini nggak akan dilupakan. Jejak digital aja yang antum share sebelum antum hijrah sulit dihilangkan. Ya, banyak orang tahu. Apalagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, rahmatullah jami'an. Nanti amalan kita nanti apa akan dihisab baik buruknya. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah enggak akan menyia-nyiakan amalan kebaikan orang-orang yang baik, yang muhsin. Antum nyingkirkan duri di jalan, Allah enggak akan tinggalkan begitu saja. Dicatat untuk antum. Bahkan termasuk syu'batun minal iman. Ya, antum misalkan sedang membantu saudaranya, perkara ringan, saudaranya butuh duit cuma 5.000, antum kasih 5.000. Nah, ringan di mata antum, tapi berat di sisi Allah. Ya, rubba amalin kabirin sagharatul an-niyah, wa rubba amalin saghirin kabarathu an-niyah. Bisa jadi antum punya amalan kecil antum akan dijadikan amalan yang besar, hanya nyingkirin duri di jalan. Tapi dijadikan sama Allah, pada Allah dijadikan amalan yang besar. Kenapa? Gara-gara niat antum, biar batu ini, paku ini gak mencelakakan saudara saya mau lewat. Ringan, jadi besar di sisi Allah gara-gara niat. Bisa jadi amalan yang besar jadi kecil di sisi Allah gara-gara niat. Infak sedekah 1 juta, tapi bibirnya bocor, ember, cerita kemana-mana. Oh, si fulan dulu reputasinya masih jelek, semuanya kita bantu. Ya, wah, duit kita kasih dia 1 bulan 2 juta. Kemudian subhanallah, dia kita kasih kerjaan. Sekarang dia sukses, kita sekarang diinjak-injak. Nah, dia mau curhat, tapi nyebutkan apa? Kebaikan dia, hilang kebaikan dia. Kalkis al-mafkuk, seperti tas yang bocor di bawahnya. Antum belanja ke mall, belanja beras, belanja sarden, belanja saus, belanja kacang, ya, belanja macam ditaruh di tas. Antum setelah bayar di kasir, antum pulang dibocori sama iblis, netes semua belanjaan antum. Sama amalan kita pikir amalan kita itu masya Allah. Ya, makanya jangan pernah menganggap orang di depan anda lebih buruk daripada anda. Bisa jadi kita yang buruk daripada dia. Nah, ngangkat tas ternyata amalannya bocor. Ya Allah, amalan puasa bocor, amalan infak sedekah bocor, amalan tadi bantu saudaranya bocor, amalan sholat malamnya bocor. Sholat malam seumur-umur baru 1:30 baru sekali itu, udah cerita kemana-mana. Bocor juga. Ketika kedatangan tamu, masya Allah, maka la yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Semua dikeluarin, makanannya, wah, semua dikeluarin. Saking mulianya dia, mengharapkan apa? Hari akhir, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pahala yang besar. Keluarin. Setelah tamunya pulang, cerita ke teman-teman sama istrinya, tamu tadi itu, dulu rusak, bejat. Ya, sebelum hijrah main wanita. Sebelum hijrah, rokoknya 2 pak. Sebelum hijrah, penyanyi dulu ini. Sebelum hijrah, subhanallah, wanita mana kampung ini gak kenal sama dia. Ini akhirnya apa? Bocor. Makanya hati-hati rahmatullah, ini juga akan dihisab.
Ucapan kita, mata kita, hati kita, tangan kita, kaki kita, telinga kita, ya, semua akan dihisab. Ya, harta Anda dihisab, kendaraan Anda dihisab. Untuk apa dipakai? Punya motor banyak, tapi nggak dipakai-pakai, hati-hati. Punya pakaian digantungin, ini pakaian kenangan masa lalu, dikoleksi, dikumpul. Hati-hati kalau dihisab. Yang ibu-ibu hobinya nyimpen piring, nyimpen perabot, disimpan semua, dihisab. Nah, punya rumah banyak, nggak dipakai apa-apa, dihisab. Rumah banyak, pakai, mungkin imah dikontrakin, imah jadikan rumah Al-Quran. Nah, hati-hati rahimahullah jami'an. Juga apa? Waktu Anda akan dihisab. Dipakai apa waktu Anda dihabisi? Nah, juga termasuk apa kata Ibnu Qayyim? Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Termasuk apa? Nanti di kemudian hari Anda akan dihisab dari nikmat yang Anda rasakan. Termasuk apa kata Ibnu Qayyim? Nikmat sehat Anda. Sehat nggak dipakai untuk ketaatan kepada Allah. Sehat dipakai untuk apa? Habis ngegas nggak jelas. Rekreasi, ya, mancing, ya, halal semua. Mau mancing, rekreasi halal. Tapi kalau kehabisan dipakai untuk perkara mubah, akhirnya dihisab. Rahimahumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada." Allah berfirman, dan letakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah, ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Kitab, suhuf, nanti tulisannya apa? Kita dari usia baligh kita dicatat itu. Ketika untuk usia baligh, hati-hati, catatan itu sampai detik ini. Nah, warahmatullah, apa berikutnya? Dan mereka berkata, aduhai, celaka kami, celakalah kami. Kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, kecuali semuanya dicatat. Subhanallah. Kecuali semuanya dicatat, dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis, dan Rabbmu tidak menganiaya seorang pun. Allah nggak akan zalim. Ya, kalau Allah berikan musibah, cobaan, gempa bumi, tsunami, puting beliung, ingat, jangan bilang itu kedzaliman Allah. Justru itu keadilan Allah. Ya, jangan ditanya Allah melakukan apa, tapi Allah akan menanyai kita apa yang sudah kita lakukan. Kenapa muncul musibah seperti ini? Kenapa ada likuifaksi? Kenapa ada gempa sedahsyat ini? Kenapa ada tsunami seperti ini? Kita lah yang harus bertanya. Jangan kenapa Allah memilih kita, kenapa Allah, tapi kita tanya apa yang sudah kita lakukan. Rahimahullah. Ini Allah masih sayang dengan kita. Kenapa? Doanya Nabi. Umat-umat di masa dahulu kalau berbuat maksiat langsung diturunkan siksaan. Adapun umatnya Nabi Muhammad, karena doanya Nabi Muhammad, apa? Balasan itu diakhirkan. Karena Nabi sayang dengan kita. Ya, Nabi sayang dengan kita bukan hanya ketika hidupnya Nabi di dunia, tapi nanti umat-umat setelah Nabi yang nanti akan muncul, Nabi juga sayang. Bukan hanya di dunia, sampai di padang mahsyar, ketika ada orang datang mau minum telaganya Nabi, diusir sama penjaga telaga. Kemudian Nabi sambil memanggil-panggil penjaga telaga, hum ummati, ya, dia umatku, kenapa diusir? Ya, kemudian disampaikan kepada Nabi SAW, qad baddalu wa ghayyaru ma haddatsu ba'da. Ya, yang terjadi setelah wafatmu wahai Muhammad, mereka merubah agamamu. Dengan ditafsirkan para ulama seperti apa? Kesyirikan. Dan amalan ibadah yang enggak diajarkan Nabi. Amalan ibadah, bukan dunia. Kalau dunia dibuka lebar, ya, kalau dunia dibuka lebar.
Mau kita pakai HP, pakai mobil, pakai motor, kipas angin, pakai AC, itu amalan yang boleh, itu perkara yang boleh. Ya, karena dunia yang nggak diperbolehkan buat amalan baru yang dalam perkara agama, ibadah yang tidak diajarkan Nabi, diusir. Nah, kenapa? Nabi sayang sampai di padang mahsyar. Kenapa mereka nggak bisa minum telaga? Nggak diperbolehkan. Kenapa? Padahal kalau minum telaga Nabi, lam yadma abada, nggak akan pernah haus selamanya. Rasanya manis, warnanya putih, gelasnya seperti bintang di langit. Ya, orang yang pertama kali minum telaganya Nabi siapa? Ada yang tahu nggak? Orang yang pertama kali minum telaganya Nabi siapa? Siapa? Hah? Siapa? Ibu-ibu ada yang jawab itu. Siapa, Bu? Ahlul Yaman, penduduk dari Yaman. Awwalun nas alladhi yashrab fi hawdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ahlul Yaman. Penduduk dari Yaman, tapi penduduk dari Yaman yang tidak terjatuh dalam kesyirikan-kesyirikan atau pelaku-pelaku kesyirikan atau amalan yang enggak dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetap. Rahimahullah jami'an. Nabi SAW juga bersabda, man nukisha al-hisab udhib. Qalat, ya, Aisyah berkata, kuntu alaysa yaqulu Allah Ta'ala fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Qala dhalika al-ard. Barang siapa yang diperinci dan didetail saat dihisab, dia akan disiksa. Ya Allah. Nanti kita dapat rapor. Ada yang dapat rapor dari tangan kanan, dari tangan kiri. Kalau tangan kiri, alamat sudah. Ya, alamat. Ya, barang siapa yang catatannya dirinci, didetail apa yang sudah kita lakukan, ya, dari maksiat, apa? Dia akan diazab. Alhamdulillah. Makanya nanti diantaranya ada orang yang nggak dihisab, nggak diazab. Orang-orang Muslim yang tidak melakukan kesyirikan tatayyur, tidak minta diruqyah, tidak minta diingat besi panas, masuk surga ala tul, langsung, nggak usah dihisab, nggak ada azab. Kalau sudah dinukish, diteliti rapotnya, bakal jadi calon, dia dihisab rinci plus diazab. Inilah yang berjamaah. Karena kita senang-senang terus, motoran ke sana senang, wah senang, tapi lupa dengan satu ini. Ada nanti di belakang kita ini yang akan datang, kita akan dihisab. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Aisyah berkata, ya Rasulullah, bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Ya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Bukan akan dihisab dengan mudah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, itu al-ard. Yaitu apa? Yaitu yang dipampangkan amalan seseorang di hadapannya sehingga dia mengakuinya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menutupi kesalahannya. Muttafaqun alaih. Ya, dia mengakui kesalahannya, ya. Dan apa? Allah tutup kesalahan dia. Ya. Nanti Allah ketika melakukan persidangan pakai bahasa apa? Bahasa Bengkulu, ya, bahasa Padang, bahasa Aceh, Sunda, bahasa Madura, bahasa Arab, Prancis, Inggris. Tidak disebutkan dalil khusus Allah pakai bahasa apa. Karena Allah lah yang menciptakan bahasa, mau bahasa apapun Allah faham. Allah faham. Ya, laisa bainallah wa bainahu turjuman. Gak ada penerjemah. Ini yang disidang orang Prancis. Allah gak butuh penerjemah orang Indonesia, ya, yang bisa bahasa Prancis. Gak butuh. Allah faham. Ya, Allah faham. Dan ketika itu yang bohong-bohong nanti apa? Yauma tasyhadu alaihim. Ya. Semuanya akan bersaksi
untuk dia, atas kebohongan dia, semua akan menceritakan yang sebenarnya. Kulit, tangan ini akan bicara. Dan ini rahimahullah, antum ingin tahu gimana kondisinya di padang mahsyar? Allah itu betul-betul marah. Disebutkan dalam hadis sahih, Innallaha yaghdab wa la yaghdab mithlahu qablahu wa la ba'dah. Allah itu marah, dan Allah benar-benar marah yang gak pernah marahnya Allah menyamai marahnya Allah di padang mahsyar. Sebelum di padang mahsyar Allah gak pernah marah seperti ini. Setelah di padang mahsyar Allah gak pernah marah seperti ini. Gak bisa disamakan. Ini sekali-kalinya seumur-umurnya kita, ya, makhluk hidup ini, Allah marah ketika di padang mahsyar. Betul-betul marah. Mau disidang lagi kita. Matahari didekatkan 1 mil di atas kepala. Ada manusia keringatnya menenggelamkan diri dia karena semakin banyak dosa. Dosanya lebih sedikit, keringatnya lebih dikit. Dosanya lebih sedikit, keringatnya lebih dikit lagi. Dosanya lebih sedikit, keringatnya lebih dikit lagi. Manusia dalam kondisi telanjang, ya, gak pakai pakaian. Sampai kata Aisyah, ya Rasulullah, apa gak saling melihat antara mereka, ya Rasulullah? Ya Aisyah, gak sempat lagi dah. Bayangin Allah marah. Yang memikul malaikat, yang memikul arsy-Nya Allah, berapa malaikat? Berapa? Berapa malaikat? 4 malaikat. Yang memikul arsy-Nya Allah 4 malaikat. Satu malaikatnya disebutkan dalam hadis yang sahih, ya, yang memikul arsy-Nya Allah, jarak antara telinga baina syahmai udhunai wa katifai, dan bahunya 700 tahun perjalanan. Jarak malaikat yang memikul arsy-Nya Allah, jarak telinganya, kedua telinga dan kedua bahunya, itu 700 perjalanan. Ya Allah. Bagaimana dengan firman Allah? Ya, wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yawma idzin. Lanjutkan. Yawma idzin. Lanjutin ayatnya. Ya, wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yawma idzin. Wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Ya, berarti apa? Di sini ayat menyebutkan arsy-Nya Allah dipikul 8 malaikat. Ternyata 8 malaikat itu adalah ketika Allah sedang marah-marahnya. Wa arshullahi yahtaz. Arsy-Nya Allah goncang dengan keras. Kenapa goncang keras? Karena Allah sedang marah. Bayangin, malaikat yang segitu besarnya sampai tidak kuat cuma 4, tambah menjadi 8. Nah, wa subhanallah, disebutkan oleh Ibnu Abbas, namanya dia ahli tafsirnya para sahabat, 8 di situ. Ibnu Abbas memilih bukanlah 8 malaikat, tapi menurut Ibnu Abbas 8 sof. Sof 1, sof 2, sof 3 sampai 8. Dari sof ke ujung sof tidak diketahui jaraknya, saking panjangnya. Itu 8 sof. Saking apa? Marahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami? Nah, Bismillahirrahmanirrahim, jami'an menunjukkan apa? Menunjukkan di sini persidangan itu sangat berat, akan dihisab. Ya, makanya kalau mikir mau berbuat maksiat, pikir berulang-ulang. Orang kalau imannya lagi kuat, sebagaimana disebutkan Ibnu Mas'ud, ya, juga hadis Nabi SAW, mereka melihat dosa kecil, mau melakukan dosa kecil aja, mikirnya seperti apa? Kan jabal sayaqa'u alaih, seperti gunung besar akan menimpa kepalanya. Sedangkan orang yang mengentengkan dosa, yang imannya lemah, mereka melihat dosa kecil seperti apa? Kadzubab yamurru fawqa anfi, seperti lalat yang hanya lewat di hidungnya. Dosa kecil. Inilah rahimahullah jami'an yang perlu kita tadabburi. Allah juga berfirman,
alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, dengan kesyirikan, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini kita bangga kalau kita nggak melakukan kesyirikan, bangga. Tapi kalau bangga kita digeret ke perkara ujub, bisa masuk kesyirikan juga. Makanya hati-hati. Pintunya syirik itu buahnya, apalagi syirik kecil berupa riya. Ya, bahkan disebutkan akhfa min dabibin namal, bahkan lebih samar dari jejak kakinya semut. Ya, kan hampir nggak kelihatan, samar-samar. Bahkan Nabi menyebutkan fitnah yang paling menakutkan dari fitnahnya Dajjal, yaitu apa? Syirik kecil. Ini sangat bahaya syirik kecil nih. Ya, oleh karena itu apa? Doa terus. Allahumma inni a'udzubika min syirki bika wa ana a'lam wa astaghfiruka mimma la a'lam. Penting. Biar kita tidak terjatuh dalam kesyirikan. Nah, rahimakumullah jami'an. Orang-orang yang mendapatkan rapot dari tangan kanan, maka hisabnya dia sangat mudah. Sebagaimana Allah berfirman, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan hisab yang mudah. Nggak harus sampai detail dan teliti. Adapun orang yang banyak maksiat tadi, manukish utid. Barang siapa hisabnya diteliti sampai detail, dicari sampai rinci, dia siap-siap disiksa. Tapi orang-orang yang beriman mendapat raport dari tangan kanan, sudah dari situ, alhamdulillah, alamat baik. Alamat baik sebenarnya bukan hanya daripada mahsyar. Ketika kita sakaratul maut, kita bisa mengucapkan la ilaha illallah, itu sudah alamat baik. Maqala la ilaha illallah fi akhir umrihi dakhala al-jannah. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, dia masuk surga. Kemudian ketika dikuburkan, ditanya malaikat munkar nakir, dia bisa menjawab semua. Ya, kemudian ditampakkan kursi dia di surga, di alam kubur ditampakkan kursi dari surga. Ini alamat baik. Kalau orang yang beriman mendapat alamat baik ini, ya Allah, segerakan hari kiamat ya Allah, segerakan kami berjumpa denganmu ya Allah. Ya. Adapun orang-orang yang rohnya jahat, jelek, masih dipikul di keranda, masuk kuburan juga. Ya, mau dibawa kemana aku? Mau dibawa kemana aku? Ketika sudah masuk kuburan, ditampakkan juga tempat duduk dia di neraka. Ya Allah, jangan ditegakkan hari kiamat. Gak kepengen dapat hakikat masalah, gak ingin. Ya, alamat baik berikutnya di padang mahsyar, dimudahkan urusan dia, termasuk hisabnya dia, termasuk dia bisa minum telaga Nabi, termasuk dia dengan mudahnya melewati siratal mustaqim. Melewati sirat itu apa? Jalan jembatan, jangan dibayangin kayak jembatan di sini, jangan. Ada dua besi, aspalnya lebar, ada markanya, ya, biar nggak nyelip, ya, gantian lewatnya. Jangan. Jembatan nanti di sini padang mahsyar, sana surga, bawah neraka. Jembatannya apa? Adabku minasya'ar, lebih lembut daripada rambut. Wa ahad minas sayf, dan lebih tajam daripada pedang. Kebayang gimana kita lewat jembatan yang sangat lembut, lebih kecil dari rambut, kalau nginjek lebih tajam daripada pedang, kaki bisa terbelah. Bayangin, mau lewat. Dan jembatan itu jangan dibayangkan tempatnya terang, ada lampu menerangin jelas. Jangan bayangin gelap. Tapi kalau iman kita kuat, akan seperti ada cahaya bulan purnama yang menerangi kita sedang lewat jembatan. Ketika amalan kita lebih banyak baiknya daripada jeleknya, ada di antara manusia yang jalan seperti petir, seperti kilat, mau sampai surga. Ada yang jalannya seperti
kedipan mata. Pada mahsyar sampai surga. Ada yang jalannya seperti naik kuda yang terbaik. Ada yang jalannya seperti naik hewan-hewan yang lainnya. Bahkan ada yang jalannya yazhafu zahfan, jalannya merangkak. Cahayanya apa? Kedip-kedip, bisa jadi seperti kunang. Merangkak mau megang, gimana jembatan ini tajam, kecil, lembut, mau dipegang, tangan nggak patah kan? Kiri kanan belum selesai di situ, ada kalalib, yaitu apa? Besi melengkung yang menyambar-nyambar. War. Coba kebayang. Ngeri banget. Antum pakai motor apa di sini? Muginya kayak apa? Modemnya, motor sedangnya kayak apa? Mobilnya kayak apa? Bannya kayak apa? Mau lewat jembatan gini nggak ngefek udah. Nggak mungkin seimbang, bannya bisa robek, pecah, nggak akan bisa menerangi jembatan yang sangat kecil, lampu yang ada. Ya, kemudian jatuh, naudzubillah, ke neraka. Neraka itu jangan dibayangin terang, gelap. Ya, bahkan disebutkan, ada yang menyebutkan kazil, yaitu seperti aspal, warna aspal, sangat gelap. Yang terang itu apinya dari bawah. Dan neraka itu ada tepinya. Mereka yang disiksa di neraka lari ke tepian. Ketika sudah sampai tepian, wahum kalihun, dijaga oleh kalajengking dan ular. Yang ular ini ngisep wajah dia. Wahum kalihun, dalam surat Al-Mu'minun, rata habis wajahnya diisep sama ular. Ketika sudah sukses masuk surga yang mereka melewati sirat, di depan pintu surga dihilangkan semua al-ghil wal hasad wal ghadab, ya, semua rasa benci, rasa dendam, hasad, ya, sedih, semua dihilangkan sebelum masuk pintu surga. Masuk pintu surga, di antara kita nggak ada masalah hati lagi. Sesama saudara yang tadinya sesama ustaz saling jelekin, sesama ikhwah saling jelekin, ikhwah jelekin ustaz, ustaz jelekin ikhwah, kita jelekin tetangga, tetangga jelekin kita. Itulah dunia. Gak akan kita berhenti dari situ. Jangan sampai baperan. Udah, fitnah yang mereka bikin menghapus dosa kita, yakin. Kalau Anda difitnah, Anda gak sabar, percuma. Sudah difitnah, gak sabar, dosanya gak dihapus. Mending difitnah, sabar, dosanya biar dihapus. Ketika masuk surga, gak ada lagi dah kesedihan, dendam, kebencian, gak ada. Adanya senang. Gak ada penyakit juga, gak ada rematik, gak ada ingusan, gak ada haid nifas, ya, gak ada demam, gak ada pusing, udah hilang semua. Rahimahumullah jami'an. Maka orang yang hisabnya mudah, ya, mereka juga akan diperiksa dengan mudah, dapat rapot kanan dan masya Allah bisa masuk jannah. Sekali-kali jangan pernah kita menjelekkan saudara kita walaupun dia pelaku maksiat. Pelaku maksiat tapi dia selalu takut Allah, lebih baik daripada kita sok jadi orang taat tapi gak takut sama Allah. Pernah sebagaimana dalam hadis Al-Bitaqah, ada seseorang berbuat maksiat, disebutkan al-mizan, sifatul mizan, sifat timbangan itu seperti apa? Lahu kifatan, punya 2 daun timbangan. Walahu lisan, dan punya lisan. Lisan itu untuk apa? Mentarjih mana yang lebih berat, baiknya atau buruknya. Di sebelah kiri itu ditimbang apa? 99 gulungan dosa. Satu gulungan dosa kalau dihampar kanan del basar, seperti sejauh mata memandang. Bayangin, satu gulungan digelar, sepanjang mata kita memandang itu isinya dosa semua. Ini 99 gulungan. Ketika ditimbang 99 gulungan ini ternyata naik ke atas. Kejelekan ini naik ke atas, lebih enteng. Satu gulungan yang timbangan kebaikan cuma 1. Dia tanya kepada Allah, ya Rabb, apa isi gulungan ini?
kok bisa mengalahkan 99 gunungan dosa saya? Ternyata apa? Hanya zikir la ilaha illallah. Cuma la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah ini tadi aja. Tapi dengan manifestasi la ilaha illallah didatangi, rukun la ilaha illallah didatangi, syarat la ilaha illallah didatangi. Ternyata dia lebih berat dan dia akhirnya nggak masuk neraka, masuk surga. Dan juga atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus imbang antara rasa takut, rasa harap. Ini rasa takut, ini rasa harap. Kalau kita kebanyakan rasa takut, akhirnya kita ketakutan dengan ayat-ayat, hadis-hadis ancaman. Akhirnya terjerumuslah seperti kesalahan orang-orang Khawarij, teroris. Takut dengan dosa besar, akhirnya mengkafirkan saudaranya. Pelaku zina kafir, makan uang riba kafir, yang bekerja sebagai aparat militer, polisi, TNI dikafirkan karena bekerja dengan tauhid, karena pemerintah ini tidak berhukum dengan hukum Islam sehingga kafir. Ini teroris, Khawarij. Gara-gara takut ayat ancaman berlebihan, akhirnya sampai mengkafirkan orang yang terjatuh dalam dosa besar. Ini makanya penyebab kesesatan itu ada dua, kata Ibnu Qayyim dalam Mukhtasar Shawahih: su'ul qasad wa su'ul faham. Jeleknya dia memahami agama, gagal paham, juga buruknya niat dia beragama. Nah, ini rasa takut berlebihan, bahaya. Gak diimbangi rasa roja, rasa harap. Di sini ada orang rasa harapnya berlebihan, lupa dengan rasa takut. Dia meyakini barang siapa mengucapkan la ilaha illallah udah dijamin masuk surga. Jadi sekarang maksiat, zina, ninggalin sholat, ya nggak usah puasa, nggak usah zakat, tuh pasti dijamin masuk surga. Allah sudah kita mengucapkan la ilaha illallah, surga. Nggak punya rasa takut, rasa harapnya berlebihan. Sama seperti burung punya dua sayap. Antara rasa takut, rasa harap harus seimbang. Kalau rasa takut terlalu kuat, ini lemah, akhirnya akan jatuh. Kalau rasa harap terlalu kuat, rasa takut gak ada, akan jatuh. Imbang. Kita ada rasa harap, Masya Allah, dosa-dosa kita semoga diampuni Allah dengan rahmatnya. Ya. Dan kita juga apa? Diimbangi rasa takut. Kita khawatir dosa kita gak diampuni Allah. Kita khawatir dosa kita disingkap di hadapan manusia di padang mahsyar. Kita takut dosa kita semua akan dirinci oleh Allah dalam rapot kita nanti. Nah, ini makanya harus imbang rahimahullah jami'an. Ini yang perlu kita tadabburi. Ada orang yang badannya gemuk gede, ditimbang ternyata hanya seperti sayap lalat. Makanya intinya beratnya timbangan bukan dari berat badan di mizan nanti, dari apa? Amalan kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila a'malikum wa ila qulubikum. Allah enggak melihat postur tubuh Anda. Badan saya keker. Cocok dengan tinggi badan saya, matching sudah. Saya sering fitness. Pasti ini kuat ini. Disiksa malaikat mungkar nakir kuat. Nah, jangan sampai Allah gak melihat postur tubuh, gak melihat bodinya keker, gak melihat berat badannya berapa, gak lihat cakep, cantik, jelek, gak lihat hitam kulitnya, putih kulitnya, gak lihat. Allah gak lihat harta Anda, gak lihat Anda pekerjaannya apa, jabatannya apa, gaji berapa, ya ngasih istri berapa, anak berapa, serinfak sedekah berapa, harus lihat hartanya terus enggak. Tapi yang dilihat Allah apa? Amalan dan hati kita. Amalan dan hati kita. Itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini rahmatan wa rahmatullah jami'an. Di antaranya ada orang yang hisabnya nanti dirinci dan dipersulit sesuai dengan dosanya. Makanya Nabi bersabda dalam hadis Aisyah muttafaqun alaih, laisa ahadun yuhasabu illa halak. Tidaklah seorang pun yang dihisab dengan hisab yang rinci, detail,
nanti pada hari kiamat melainkan akan binasa. Seperti hadis sebelumnya, man nukish ya yaumul hisab udzib. Barang siapa yang dirinci pada hari hisabnya nanti akan disiksa. Akan disiksa. Di antaranya sebagaimana datang yang hisabnya sulit, sebagaimana datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang nanti diputuskan golongan pertama yang akan diputuskan hukumnya pada hari kiamat, di antaranya siapa? Seorang yang dipersaksikan mati syahid. Jihad termasuk amalan yang berat. Lihat niatnya, amalan berat, tapi kalau niatnya ingin dikatakan orang kuat, ingin dikatakan pemberani, atau jihadnya ingin karena balas dendam dengan orang tuanya, jihadnya karena ingin mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang, wah ini niat ini meracuni. Makanya nanti ketika di yaumul qiyamah, ketika didatangkan orang yang mati syahid, ya, dia akan ditanya, ya, untuk apa kamu melakukan hal ini? Kemudian dia menjawab, aku berperang karenamu sampai aku mati syahid. Nah, kemudian Allah berkata, kadzab, kamu dusta. Kamu berperang supaya dijuluki sebagai pemberani, dan julukan itu sudah kamu dapat. Wah, ini di antara juga ada orang yang punya ilmu agama dan mengajarkan serta membaca Al-Quran. Seorang dai, dia juga ahli tajwid, mengajarkan Al-Quran. Tapi apa? Dia mengakunya ketika ditanya Allah, ya, aku mempelajari ilmu agama dan mengajarkan Al-Quran karenamu, karena Allah. Kemudian apa kata Allah? Kadzab, dusta. Kamu belajar supaya dikatakan sebagai seorang alim, dan kamu membaca Al-Quran, dia dikatakan kamu sebagai qari, ahli membaca Al-Quran. Hati-hati. Makanya niatnya menuntut ilmu dari sekarang kita harus dibenerin. Menuntut ilmu bukan Anda kepingin jadi ustaz, bukan Anda pengen diperhatikan orang banyak, bukan Anda pengen dapat amplop, bukan Anda pengen banyak wanita yang senang dengan Anda. Hati-hati. Bukan karena Anda pengen wah terus dunia. Niatnya menuntut ilmu murnikan untuk apa? Membebaskan kebodohan dari dalam diri kita. Bukan niatnya kalau saya sudah sukses menuntut ilmu, tak bodohin tetangga-tetangga tadi. Ini bodoh, kamu bodoh. Belum belajar dalil, aku sudah belajar. Hati-hati. Kalau dari awal niat menuntut ilmu gak baik, gak akan berkah ilmu dia. Kemudian ada juga di antaranya orang-orang yang banyak hartanya. Ketika dia infakkan, ketika ditanya oleh Allah, ya, aku tidak meninggalkan satu jalan pun yang kau cintai untuk berinfak padanya, melainkan aku berinfak padanya karenamu, ya Allah. Kemudian apa kata Allah? Kadzab, kamu dusta. Kamu melakukan supaya kamu dikatakan sebagai seorang dermawan. Inilah Allah. Ya, ngeri banget akan diminta hisab. Kemudian bagaimana dengan hisabnya orang-orang kafir? Orang-orang kafir nanti yang mati dalam keadaan kafir tidak memiliki hak, di antaranya apa? Untuk dihargai. Mereka tidak dimuliakan di dunia dan di akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya, mereka itu seburuk-buruk makhluk. Nah, seburuk-buruk makhluk. Bahkan Allah sebutkan walanudhiqannahum min adzabin ghalid, dan kami akan rasakan kepada mereka azab yang keras. Nahasnya sekarang saudara kita beragama pakai perasaan. Oh, kamu jangan keras-keras banget dong. Jangan sebut tetangga kita yang tidak Islam itu dengan istilah kafir. Itu namanya melanggar hak asasi manusia, katanya. Loh, ini dari Allah. Istilah kafir dari Allah, stempel dari Allah. Kenapa kamu gak terima? Bahkan barang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir akan mengancam keimanan dia.
Nah, kalau nggak dijuluki kafir ya sudah, Dajjal nanti keluar diganti aja namanya non muslim, nggak usah kafir. Rahmanullah jami'an. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Dan orang-orang kafir, orang musyrik disebutkan Rasulullah SAW, wa ammal kufar wal munafiquna fayunada bihim ala ru'usil khalaiq haula'i alladziina kadzabu 'ala Allah ala la'natullahi 'alal zalimin. Muttafaqun alaih. Adapun orang kafir dan orang munafik nanti akan diseru di hadapan seluruh makhluk. Mereka adalah orang-orang yang mendustakan Rabb-nya. Ketahuilah, laknat Allah pasti akan menimpa orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim. Dan pertama kali yang dihisab adalah umatnya Nabi Muhammad. Kita ini umat terakhir, tapi yang dihisab, kita ini orang pertama yang dihisab, umatnya Nabi Muhammad. Ya, kita yang pertama dihisab sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim. Ya, Nabi juga bersabda dalam riwayat dalam as-sahih hadis Syalbani, nahnu akhirul umam wa awwalu man yuhasab. Kita ini adalah umat yang terakhir, tapi kita ini akan pertama kali dihisab. Kenapa? Karena agama sudah sempurna. Dari nabi-nabi, rasul-rasul sebelumnya, surat Al-Maidah ayat ketiga sudah menjelaskan, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kalau namanya sudah sempurna, kita masih melanggar agama ini, nah tuntutannya lebih berat. Makanya dihisab di awal. Umat terakhir, tapi dihisab di awal. Ini rahmatullah jami'an. Dan pertama kali diantaranya yang ditanya sebelum kaki kita bergeser, ya, dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afna wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablah. Kata Nabi SAW, kedua telapak kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat. Sampai kapan? Dia ditanya tentang umurnya untuk apa dihabiskan. Bro, umur kamu habis untuk apa bro? Nah, ditanya itu. Oh, saya habis untuk ngegas dari Banda Aceh sampai Jakarta. Ngapain? Mancing. Cari rasa ikan Banda Aceh, Sabang, sampai ikan di Lampung. Rasanya kayak apa? Beda-beda kan? Nah, kemudian sampai apa? Tentang ilmunya, apa yang dia amalkan. Makanya ilmu kita kalau nggak diamalkan akan dihisab. Ya, akan jadi apa? Hujjatun alaina, la hujjatun lana. Akan merugikan kita ilmu kita kalau kita menuntut ilmu tapi nggak beramal, akan dituntut kita orang. Terus ada yang bilang, kalau gitu tak, anak nggak usah nuntut ilmu biar nggak ditanyain nanti. Ya nggak gitu juga. Nah, ini gagal paham namanya. Kemudian tentang hartanya, dari mana dia dapatkan? Nah, akan ditanya. Nah, dan untuk apa dia infakkan? Akan ditanya. Serta tentang badannya, untuk apa badannya, kesehatan dia gunakan. Ya, ini rahimahumullah jami'an. Insyaallah karena ada agenda yang lain, kami minta udur dan undur diri. Ya, mungkin ada satu pertanyaan dari ibu-ibu, satu pertanyaan dari bapak. Tafadhol barakallahu fikum. Disebutkan Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad, barang siapa seusai makan menghisap sari tebu, maka sepanjang harinya dia akan mendapati jiwa yang senang. Maka yang manis-manis itu enak. Ketika perut kosong, sahur Nabi dipilihannya menu makannya kurma. Pagi hari perut kosong juga diberikan ada hadis, barang siapa makan kurma 7 kurma ajwa, lam yadurru fi dzalikal yawm as-sihr wal sum. Enggak akan membahayakan sihir dan racun. Kemudian buka puasa, Nabi diawali bukan minum air putih, tapi apa? Makan kurma. Ketika bayi baru lahir, nggak dikasih air putih, nggak dikasih air susu ibu, tapi apa?
ditahan di koma. Berarti ketika perut kosong manis-manis. Ya, jangan perut kosong sahur makan pagi udah pedes-pedes, pahit-pahit, minum masak sop brotowali, minum rendaman brotowali. Nah, juga makan yang asin-asin. Sahur makan pagi sudah ikan asin sambal terasi, yang manis-manis. Nah, barakallahu fikum. Fadhil, kalau ada pertanyaan biar kita segera berangkat. Cukup insyaallah. Baik. Fadhil. Beberapa bulan terakhir ini kan mana sering kayak gatel-gatel itu. Ya, kalau bahasa sini gatel. Itu biasanya karena apa dan kalau obatnya apa? Antum ada kesemutan juga nggak? Nggak. Gampang ngantuk nggak hari-hari ini? Ya. Gampang ngantuk. Kemungkinan besar apa? Darah antum sudah kental, pekat, dan sifatnya panas. HB tinggi, misalkan HB 18, trombosit tinggi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, gula darah tinggi, darah kental, ya, darah panas, ya, apalagi ditambahi sedang ada masalah sedih, gatal. Kenapa? Darah sudah kepanasan. Obatnya apa? Udah keluarin darah. Ima bekam, ima fasdu, ima donor darah. Herbalnya apa? Minum teh bidara aja. Nah, kemungkinan besar darah antum panas banget. Pusing juga nggak? Ya, jadi udah numpuk, panasnya numpuk. Apalagi kalau permisi, ini pembahasan Ibnu Qayyim, nggak dilayani sama istri, panas tambah numpuk ke atas. Sperma numpuk, panas naik ke atas. Ini demi Allah, teorinya para ulama klasik itu unik-unik, tapi asik banget untuk difahami. Ya, sebagian teori nggak nyambung dengan ilmu kedokteran modern, tapi apa? Mujarab, gitu lah. Simple. Barakallahu fikum. Insyaallah itu ya. Afatnya. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah itu saja. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah sembuhkan orang sakit di antara kita. Semoga Allah jaga kita semua dari segala keburukan, dan Allah istiqomahkan kita di atas al-haq, dan semoga Allah mudahkan hisab kita. Ya, semoga Allah jadikan aktivitas kebaikan kita ini sebagai pemberat timbangan kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.